Tiba-tiba dari langit turun hujan asam sulfat. 3 wanita terjebak di bawah atap sebuah minimarket. Hujan asam itu melahap apa saja yang disentuhnya. Mereka tidak berani melangkah satu langkah pun. Saat mereka hampir putus asa, Lisa melihat sebuah botol plastik PET kosong. Itu menjadi harapan terakhir mereka. Begitu hujan sedikit reda, Lisa cepat-cepat meletakkan botol itu di luar, lalu kembali berlindung di bawah atap. 5 menit kemudian, botol sudah cukup terisi asam. Ketika lampu lalu lintas berubah hijau, mereka hanya punya 45 detik untuk bergerak dengan aman. Lisa mengambil botol itu dan berlari ke arah bilik telepon. Ia menuangkan asam ke gembok besi. Rantai langsung meleleh dan timnya segera membuka pintu. Mary mengangkat gagang telepon, tepat sebelum hitungan mundur habis. Namun anehnya, tidak ada suara sama sekali. Waktu tersisa 20 detik. Saat itulah Mary memperhatikan sebuah petunjuk berupa gambar. Ia langsung berlari menuju sebuah taksi terdekat. Tapi kini hanya tersisa 3 detik. Tiba-tiba Lisa melihat sebuah payung dan melemparkannya cepat ke arah Mary. Payung itu hanya bertahan beberapa detik saja. Ketika payung hampir hancur, pintu taksi tiba-tiba terbuka dan Mary berhasil melompat masuk. Hujan asam berhenti sejenak. 2 orang lainnya yang masih di bilik telepon segera berusaha melarikan diri dan ikut masuk ke taksi. Namun pada detik terakhir pintu taksi terkunci otomatis dan pintu bilik telepon pun menutup kembali. Seketika hujan asam turun lagi dengan deras. Tiba-tiba dari langit turun hujan asam sulfat. 3 wanita terjebak di bawah atap sebuah minimarket. Hujan asam itu melahap apa saja yang disentuhnya. Mereka tidak berani melangkah satu langkah pun. Saat mereka hampir putus asa, Lisa melihat sebuah botol plastik PET kosong. Itu menjadi harapan terakhir mereka. Begitu hujan sedikit reda, Lisa cepat-cepat meletakkan botol itu di luar, lalu kembali berlindung di bawah atap. 5 menit kemudian, botol sudah cukup terisi asam. Ketika lampu lalu lintas berubah hijau, mereka hanya punya 45 detik untuk bergerak dengan aman. Lisa mengambil botol itu dan berlari ke arah bilik telepon. Ia menuangkan asam ke gembok besi. Rantai langsung meleleh dan timnya segera membuka pintu. Mary mengangkat gagang telepon, tepat sebelum hitungan mundur habis. Namun anehnya, tidak ada suara sama sekali. Waktu tersisa 20 detik. Saat itulah Mary memperhatikan sebuah petunjuk berupa gambar. Ia langsung berlari menuju sebuah taksi terdekat. Tapi kini hanya tersisa 3 detik. Tiba-tiba Lisa melihat sebuah payung dan melemparkannya cepat ke arah Mary. Payung itu hanya bertahan beberapa detik saja. Ketika payung hampir hancur, pintu taksi tiba-tiba terbuka dan Mary berhasil melompat masuk. Hujan asam berhenti sejenak. 2 orang lainnya yang masih di bilik telepon segera berusaha melarikan diri dan ikut masuk ke taksi. Namun pada detik terakhir pintu taksi terkunci otomatis dan pintu bilik telepon pun menutup kembali. Seketika hujan asam turun lagi dengan deras.